Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Pagi. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Kualitas udara di Pakistan memburuk pada musim dingin dan telah mencapai tingkat berbahaya yang menyebabkan gangguan kesehatan pada banyak warga. Menurut pakar, masalah polusi udara ini muncul setiap musim dingin dan terus bertambah parah sehingga memerlukan solusi jangka panjang. Berikut informasi selengkapnya dari VOA. Saat musim dingin tiba, sebagian besar wilayah Pakistan diselimuti kabut asap beracun, campuran kabut dan polutan berbahaya yang bisa melukai mata, tenggorokan, dan paru-paru, sehingga banyak orang dirawat di rumah sakit. Bashir Ahmad dirawat di gawat darurat. पहले मुझे मसला था जब लाहौर में आया हूं तो मुझे ज़्यादा बन गया जरा बाहर गया उसकी वजह से फिर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है. Indeks kualitas udara atau AQI di atas 300 membuat udara menjadi berbahaya untuk dihirup. Kota-kota di seluruh provinsi terpadat Punjab telah beberapa kali melampaui batas tersebut. Rekor polusi ini mendorong para pejabat menutup sementara sekolah-sekolah, membatasi aktivitas di luar ruangan, dan meminta para pegawai negeri bekerja dari rumah. It is bringing our economy to standstill. Children cannot go to school, we cannot go to our offices, airlines cannot operate, trains stop 30 minutes before reaching Lahore, for hours. So in that sense, it is probably the worst crisis that we are facing. Bahan bakar bermutu rendah pada kendaraan sudah lama menjadi penyebab utama polusi udara sepanjang tahun di Pakistan, diikuti emisi industri dan pembakaran limbah. Masalah ini lebih terlihat di musim dingin karena udara tebal yang dingin memerangkap polutan dekat tanah. Di Pusat Operasi Darurat Nasional dari Otoritas Pengelolaan Bencana Nasional di Islamabad, para ahli memperingatkan krisis ini akan memburuk menjelang akhir tahun. We see a more aggressive smog in the coming days and also in December as well. Pembacaan kualitas udara sangat bervariatif di antara satelit internasional, sensor pihak ketiga, dan beberapa pemantau milik pemerintah. Namun menurut Shed, tren data perubahan iklim menunjukkan masa depan yang mengkhawatirkan. We know that every year it will be more warmer than the previous year, so the future is more scary in terms of smog. Ali mengatakan Pakistan memerlukan solusi jangka panjang dan bukan pembatasan sementara. First is the public transportation. Second is the improving quality of fuel. Third, making a quick transition towards decarbonizing our economy. Menurut para pejabat lingkungan hidup Punjab, mereka membuat langkah maju saat provinsi ini memperkenalkan rencana 10 tahun pengurangan kabut asap. हर वो इंडस्ट्री जो कि बॉयलर पे चल रही है उसके ऊपर हम एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स लगवा रहे हैं. जो गाड़ियां नई बन रही हैं हम उनकी इंस्पेक्शंस कर रहे हैं, उनकी एमिशंस की. इसी तरह जो फ्यूल फॉर सेल है, फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसकी क्वालिटी को चेक करने जा रही है. Menurut para pejabat kesehatan di Punjab, para dokter telah merawat lebih dari 1,8 juta pasien penderita penyakit pernapasan sejak pertengahan Oktober. Meski ada perintah dari pemerintah, tapi hanya sedikit warga yang memakai masker. Dan menurut Indeks Kehidupan Kualitas Udara dari Universitas Chicago, menghirup udara beracun bisa mengurangi harapan hidup di Pakistan sebanyak hampir 4 tahun. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, dengan mengibaratkan upaya meredam laju inflasi dengan sebuah lomba lari jarak jauh, banyak ekonom menyebut tahun 2024 sebagai the final mil, alias mil terakhir sebelum garis finish. Tapi inflasi belum juga mencapai target 2% dan bahkan melonjak lagi menjelang pergantian tahun. Mari kita simak informasi selengkapnya dari VOA. Indeks harga produsen atau PPI, data Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat yang memantau harga di tingkat grosir melonjak menjelang akhir tahun, meningkat 0,4% secara bulanan, sehingga membuat kenaikan tahunan kembali naik ke 3%, setelah sebelumnya berada pada angka 2,6%. We did have the PPI results that came out this morning that did note a little bit higher of a growth in those wholesale prices than what is expected. And coming off the tails of CPI, which was from yesterday, which is a much more favored and regarded report. CPI alias indeks harga konsumen meningkat 0,3%, sehingga kenaikan tahunan meningkat dari 2,6% ke 2,7%. Tapi untuk indeks harga konsumen, perkembangan ini tak terlalu mengejutkan pelaku pasar maupun pelaku usaha.
weren't really any surprises in today's CPI number. I think the big pivot in expectations was, several weeks ago when it looked like the path for rate cuts wasn't going to be as aggressive as the market had originally priced in. So I think that's still the big open item. Kedua indikator masih belum mencapai target Bank Sentral AS atau Federal Reserve sebesar 2%. Kedua indeks menunjukkan peningkatan signifikan harga makanan, antara lain karena faktor musiman dengan datangnya perayaan Natal dan Tahun Baru, dan juga dengan adanya berbagai faktor terpisah untuk masing-masing jenis makanan, seperti misalnya perbakan flu burung untuk harga telur dan kekeringan untuk harga daging. Sementara harga berbagai kebutuhan lain yang peningkatannya selama ini sticky alias bandel, akhirnya justru terkendali. Termasuk diantaranya harga hunian, lalu harga di berbagai sektor jasa. I think it's important to remember that we are seeing over the past year a drastic decrease in inflation numbers from, the 5, 6, 7% all the way to being consistently below 3, moving toward that Fed target of towards 2%. But there is a little bit of nervousness from market participants about maybe the Fed is cutting a little bit too quickly. And so you're starting to see certain portions of the economy heat up maybe a little bit too fast. The Fed telah menaikkan suku bunga acuan 11 kali sejak 2022, saat indeks harga konsumen sempat melampaui 9% pada Juni. Baru mulai September 2024, Bank Sentral menurunkan suku bunga acuan dengan relatif terkendalinya inflasi. What's been the big thing in the last couple of weeks has been, investors looking at the data and the so-called soft landing or no landing for that matter. So there was concerns all year about a recession that, didn't materialize. And the numbers that have come out are still kind of in the Goldilocks zone. Pertemuan terakhir The Fed untuk 2024 berlangsung 17 hingga 18 Desember. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, Wakapolda Jawa Barat Brigjen Pol Wibowo secara resmi membuka acara Yudisium Pendidikan Pembentukan Bintara Polri gelombang 2 tahun anggaran 2024. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.